Berkas hasil visum anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli dinyatakan telah rampung dan sudah diterima oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun kasus tersebut merupakan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh berkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Fadel dituduh menghamili Loli, anak perempuan Nikita Mirzani yang masih di bawah umur. Loli juga disebut dipaksa melakukan aborsi oleh Fadel Bajideh. Seperti yang diketahui, Loli dan Fadel menjalin hubungan asmara yang tak direstui oleh Nikita Mirzani. Dari hasil visum yang diberikan RSCM kepada Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik kemudian bisa melanjutkan proses perkara Nikita Mirzani ke tahap gelar perkara. Namun demikian, Nurma belum membeberkan kapan gelar perkara tersebut dilakukan, sebab penyidik masih mempersiapkan jadwal tersebut. Gelar perkara ini bisa menentukan nasib Fadel Bajideh. Statusnya bisa naik jadi tersangka jika hasil visum menunjukkan apa yang dituduhkan Nikita Mirzani benar. Dalam gelar perkara, Fadel sebagai terlapor diwajibkan hadir, tak terkecuali Nikita Mirzani selaku terlapor. Dan mengenai kabarnya dari hasil lab dan visum Laura sudah lengkap, mungkin seperti apa? Jadi terima kasih rekan-rekan. Jadi kemarin untuk penyidik sudah menerima hasil visum secara keseluruhan. Ya, jadi visum sekarang ada di penyidik PPA. Berarti dari hasil visum ini sudah bisa dibilang melengkapi semua dari bukti-bukti dan... Ya, jadi bukti dari visum yaitu adalah keterangan ahli. Ya, jadi kita butuh namanya alat bukti. Alat bukti itu ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ya, kemudian keterangan dari yang diduga. Tapi demikian tetap kita kemarin yang dilaporkan adalah mengenai asusila. Jadi kita butuh sekali dari keterangan ahli, ya, yaitu visum. Ya, dan visum itu apakah ada indikasi nanti Fadil dipanggil kembali Bu? Ya, untuk sementara ini dari penyidik PPA mempersiapkan gelar perkara. Ya, jadi gelar perkara itu nanti dilihat. Jadi dari mulai keterangan, kemudian juga barang bukti, lalu juga kemarin sudah diterima visum, itu yang menjadi bekal untuk tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik. Artinya gelar perkara belum ini ya? Gelar perkara masih disiapkan, ya, nanti tunggu saja selesai, kemudian nanti kita update pasti. Berapa lama lagi Bu? Minggu depan atau? Ya, semoga saja lebih cepat lebih baik, ya, karena memang biar terang benderang kasus yang dilaporkan oleh NM ini. Ya. Hasil visumnya sendiri apa sih Bu? Mungkin sedikit spill dikit. Ya, kalau hasil visum ada di penyidik, ya, isi kemudian keseluruhan ada di penyidik. Karena memang yang berkoordinasi antara saksi ahli kemudian dengan penyidik. Apakah benar Bu mengenai dugaan-dugaan itu memang benar terjadi? Ya, itu yang jelas penyidik, ya, sekarang masih di tangan penyidik, kemudian sudah disiapkan untuk gelar perkara. Mungkin proses selanjutnya seperti apa gitu, karena dan sudah sampai tahap mana gitu, karena kan yang kemarin dari kemarin ditunggu-tunggu adalah memang hasil visum ini gitu. Ya, betul. Jadi yang ditunggu sudah datang, yaitu dari visum, ya, yang jelas visum keseluruhan sudah ada di penyidik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gelar perkara, menentukan atau apakah ini ada unsur pidananya. Nah, di situ nanti itu wewenang dari penyidik. Proses pemeriksaan saksi lagi mungkin dari pihak terlapor kan belum mengajukan saksi ya, gitu. Mungkin akan ada pemanggilan. Ya, jika memang ada, ya, pasti kita panggil. Memang kalau ada yang mau memberikan keterangan atau memang kita butuhkan dari penyidik, pasti kita minta keterangan. Sudah adakah mungkin? Untuk sementara ini belum. Kalau gelar perkara itu seperti apa sih? Gelar perkara itu mengumpulkan itu dari yang kemarin, ya. Jadi penyelidikan itu kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Nah, itu nanti dijadikan bahan untuk dalam gelar perkara. Ya, itu. Masukkah unsur pidana di situ? Kemudian jika memang masuk unsur itu pasti naik jadi penyidikan. Oke. Nanti sedikit dong mungkin kembali menegaskan lagi gitu. Dari kemarin kan sempat dibahas bahwa laporan NM terhadap VA ini kan adalah pasal berlapis. Tapi yang dibahas dari kemarin itu adalah hanya satu pasal gitu. Mungkin bisa dijelaskan pasal-pasal apa aja sih yang... Ya, kalau yang di pasal pasti yang dilaporkan yaitu dari pasal kesehatan,
kemudian juga pasal apa namanya itu perlindungan anak karena memang di bawah umur ya 16 tahun menuju 17, kemudian juga di KUHP. Benar ada 6 pasal atau Kalau yang dilaporkan oleh NM masih 3 pasal ya, nanti berkembang pun itu nanti yang jelas wewenang penyidik karena memang dari pemeriksaan kemudian ada barang bukti itu yang memperjelas. 3 pasalnya apa aja Bu? Pasal berapa aja? Yaitu dari kesehatan, kemudian juga pasalnya tadi yang sudah di perlindungan anak, kemudian juga KUHP ya. Itu akan ada pemanggilan kembali? tunggu saja karena memang ini dari masih tahap kita dari penyidik gelar perkara ya, persiapan gelar perkara ya, nanti kita update Dan perkaranya dalam 2 hari kah, 3 hari kah, atau seminggu? secepatnya ya, secepatnya nanti kita setelah selesai kemudian hasilnya pasti kita update ya. Artinya masih lama ya Bu untuk Lebih cepat, lebih baik. penetapan siapa-siapa pelakunya. Itu dilihat nanti dari gelar perkara ya, masukkah ini unsur pidana atau memang semua pasti mengerucut ya, nanti pasti di update kembali. Bu, terkait gelar perkara soal visum itu kan, Boleh dimaafin. kan kita emang nggak bisa tahu tangan itu ya, tapi udah ada mengarah berapa persen sih bahwa hasil visum ini bisa dijadikan bukti untuk naikin statusnya Fadel dari terlapor ke ini Bu. Ya, jadi koordinasi ya, komunikasi antara ahli ya, keterangan ahli yaitu visum kemudian dengan penyidik itu yang nanti yang menjelaskan ya. Jadi wewenang penyidik apakah ini masuk unsur pidana ataupun tidak itu nanti di update ya. Nanti itu jika memang ada unsur pidana itu pasti naiknya penyidikan. Mengenai laporan Rasman dan keluarga Bajideh mungkin sudah sampai sejauh mana? Iya, masih di penyidik ya, masih menjadwalkan untuk memanggil saksi-saksi. Kemudian mengumpulkan barang bukti. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Ibu kalau dibilang ini terkesan agak lama, seperti apa sih Bu? Ya karena memang itu tahap-tahapan dari mekanisme yang ada ya, dari penyelidikan, mengumpulkan informasi ya, barang bukti, kemudian jika memang ada alat bukti jelas ya, itu pasti naik penyidikan. Jadi memang semuanya itu memang ada tahap-tahapannya. Tapi ada yang bilang bahwa kenapa sih kan udah jelas ini di bawah umur, kenapa nggak langsung aja, itu seperti apa? Ya, ya jadi memang sekali lagi ada tahap-tahapannya. Ya, jadi dari penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dengan informasi, klarifikasi, mengundang ya, itu jelas ya, semua juga sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian sekarang masih melakukan persiapan untuk gelar perkara. Oke. Ada berapa saksi Bu total Bu? Kemarin ada 11 ya. 11. Iya. Dari semuanya ya, dari mulai NM, LM ya, kemudian dari VA dan yang melihat dan mendengar. Ya, itu Ibu, aja ya. Ibu mengenai saksi-saksi yang meminta LPSK itu seperti apa sih Bu? Ya itu kan kemarin sudah itu kan ya, kemarin silakan nanti bertanya lagi ke pengacara ya, yang jelas nanti kita tanyakan kembali ke penyidik. Itu. Siap. Terima kasih ya. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.